Septori. Hadir Ibu. John Calvin Bandoku. Cristiano Yopteri. Marco Rosela. Martina Sairona. Hadir Ibu. Marisa Murtia Limona. Paula Pagniani. Hadir Ibu. Riyanda Dolomau. Rini Dosanyawi. Sakti Anak Kaidaku. Rika Uri. Hadir Ibu. Stefan Negusio. Hadir Ibu. Rizia Toleru. Hadir Ibu. Yersi Yatimiru. Hadir Ibu. Yoke Natalia Saedola. Hadir Ibu. Angel Joseph Nimera. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai segala aktivitas pembelajaran kita di hari ini, kita ada di dalam doa. Kenapa harus kita berdoa? Karena apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan harus didasari dengan doa. Untuk itu dulu mintakan salah satu siswa untuk membawakan kita ke dalam doa. Boleh? Ibu akan tanya kembali, kalian siap belajar hari ini? Siap Ibu. Siap Ibu. Siap. Ibu akan menguji kesiapan kalian dengan cara kita beri ice breaking. Ice break ini saya mintakan kalian semua berdiri dan kita akan dalam satu bisa berenang. Ibu bisa minta salah satu siswa untuk memberikan nama apa? Sabar yang kutu. Boleh? Ayo, siap. 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. Tetap semangat ya, boleh. Kita akan mendengarkan video atau menyimak video pembelajaran, dan nanti kalian akan menyimak dan menentukan apa yang sedang kalian simak dari video tersebut. Oke, untuk yang pertama, Ibu akan mencontohkan dari jenis satu. Air surut menurut bayam. Sayur diisi ke dalam karung. Jangan diikuti tabiat ayam. Betul biji dius kampung. Untuk yang kedua, Ibu akan mencontohkan dari jenis gurita. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Oke, untuk yang terakhir, Ibu akan mencontohkan dari jenis syair. Yang akan Ibu contohkan yaitu syair perahu. Inilah gerangan suatu mada, mengenalkan syair perahu itu, membetuli jalan tempat berbeda. Di sanalah etikat diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu. Dialah perahu tampil hidupmu. Ia adalah berapa lama hidupmu, keakhiran jiwa kekal hidupmu. Hai muda, arif budiman, hasilkan pengemudi dengan dorongan. Alat perahu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Oke, dari video pembelajaran yang kalian simak, Ibu akan bertanya buat kalian apa saja
bahagia. Lalu 3 puisi yang tadi, gurindam, pantun, dan syair itu tergolong dalam puisi apa? Ada yang tahu? Silakan. Puisi rakyat. Ya, puisi rakyat. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, benar. Kita beri aplaus untuk itu pertanyaan pertama. Jadi, dari ketiga puisi itu dia tergolong sebagai puisi rakyat. Yang berikut, Ibu akan bertanya lagi. Dari mana kalian tahu bahwa itu merupakan puisi rakyat? Silakan. Dari unsur fisik puisi tersebut yang meliputi baris, bait, dan rima. Menurut teman kalian, puisi tersebut dikatakan sebagai puisi rakyat karena dari unsur isi yang di dalamnya ada bait, ada baris, dan ada rima. Ada yang lain? Oke, kita beri aplaus. Oke, kalau begitu, dari pertanyaan yang saya berikan, bahkan jawaban yang diberikan oleh teman-teman kalian, siapa di sini yang bisa menyimpulkan bahwa hari ini kita belajar tentang apa? Saya Bu. Hari ini kita belajar tentang puisi rakyat. Ya, kita beri aplaus. Kita belajar tentang puisi rakyat. Dengan demikian tujuan pembelajaran kita di saat ini, Ibu mintakan salah satu siswa yang sama, Devandro kalian membaca. Serta jadi mengungkapkan pemahamannya terhadap puisi rakyat dengan membandingkan jenis unsur puisi rakyat dengan teliti. Yang kedua, untuk tujuan kedua, Ibu bisa minta Nona Dewi untuk membacakan. Peserta didik menjelaskan pendapatnya melalui kegiatan menginterpretasi tujuan penulisan puisi dengan baik. Ya, itu merupakan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Kemudian indikator tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah mengenal jenis dan unsur puisi rakyat. Yang kedua adalah mengidentifikasi tujuan puisi rakyat. Oke, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan bertanya buat kalian, apa yang selama ini kalian ketahui tentang puisi rakyat? Atau adakah yang baru mendengar puisi rakyat? Ada yang baru mendengar? Ya? Ada yang baru mendengar? Tidak. Puisi rakyat ini sudah didengar oleh kalian. Saya yakin bahwa puisi ini sudah pernah didengar oleh kalian. Di sini saya tanyakan, apa yang disebut dengan puisi rakyat? Silakan. Puisi yang terikat dengan aturan-aturan seperti jumlah kata, jumlah baris, dan jumlah bait. Ya, puisi rakyat adalah puisi yang Terikat dengan aturan-aturan. puisi yang terikat dengan Aturan-aturan. aturan-aturan seperti apa? Jumlah kata, Jumlah kata, jumlah baris, jumlah baris, jumlah bait. dan jumlah Baik. aturan-aturan di dalam puisi rakyat. Nah, puisi rakyat ini juga kita kenal dengan puisi apa? Ya, puisi lama. Puisi rakyat kita kenal dengan puisi lama. Jadi puisi lama sama dengan puisi rakyat. Oke, kita akan lihat bersama pengertian dari puisi rakyat. Iya, pengertian dari puisi rakyat. Ini bisa baca pengertian dari puisi rakyat. Puisi rakyat adalah sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masa masyarakat tradisional. Dikatakan terikat karena puisi jenis ini diatur oleh ketentuan-ketentuan tertentu seperti jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan rima.
tersebut diatur oleh ketentuan-ketentuan tertentu. Tahu aturan-aturan tertentu yang tadi disampaikan oleh Nona Sering bahwa dikatakan puisi rakyat karena dia terikat dengan aturan-aturan tertentu yang ada di dalamnya, suku kata, jumlah suku kata, jumlah baris, dan jumlah bait dan rima. Itu yang disebut dengan ketentuan di dalam menulis puisi. Nah, tadi ada video yang disampaikan itu ada pantun. Pantun itu dia terdiri dari empat baris. Empat baris. Satu bait. Jadi pantun terdiri dari satu bait empat baris. Itu aturan di dalam menuliskan pantun. Ada juga gurinda. Ada juga syair. Itu merupakan kategori dari puisi rakyat. Jadi ada dari pantun, gurinda, apa lagi? Mantra. Mantra juga merupakan bagian dari puisi rakyat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang itu. Puisi rakyat dia meliputi pantun, gurinda, dan syair. Ini merupakan jenis-jenis puisi rakyat. Puisi rakyat dia meliputi pantun, gurinda, dan mantra. Ada juga syair. Namun hari ini yang kita bahas hanya tiga, yaitu pantun, gurinda, dan mantra. Jadi pantun yang tadi sudah saya katakan bahwa pantun itu dia terdiri dari berapa baris? 4 baris. Pantun terdiri dari 4 baris. Baris pertama disebut apa? Baris pertama kedua disebut sampiran. 3 dan 4 disebut isi. Bersaja lalu setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suara. Itu aturan di dalam pantun. Berikutnya juga aturan di dalam gurinda. Dalam gurinda juga seperti itu. Gurinda itu hanya terdiri dari berapa baris? 2 baris. Yang ini gurinda terdiri dari berapa baris? 2 baris. 2 baris. Bersaja apa itu gurinda? Atau rima akhirnya itu berpola apa? Rima dia di depan berpola A. Lalu dia punya jumlah suku kata berapa? 8 sampai 14 suku kata. Tapi yang berikut adalah mantra. Mantra itu dia terdiri dari beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Isinya itu berhubungan dengan kekuatan gaib. Mantra pernah dengar kata mantra? Mantra itu. Jadi dia punya isinya itu mengandung kekuatan gaib. Itu adalah jenis-jenis puisi rakyat. Yang berikut adalah tujuan dari puisi rakyat. Iya, Ibu mintakan Nyong Letiano untuk membacakan tujuan dari puisi rakyat. Tujuan puisi rakyat adalah membaca, memberikan nasihat mendidik anak, memberikan isyarat untuk memulai suatu permainan, mengajak, melarang untuk melakukan sesuatu, memberikan perlindungan, serta untuk memprotes ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Hal-hal yang disampaikan dalam puisi rakyat biasanya berupa nasihat, sindiran, atau humor. Jadi tujuan puisi rakyat, tujuan daripada puisi rakyat adalah apa? Untuk menghibur. Apalagi memberi nasihat, mendidik anak dan memberikan isyarat untuk memulai suatu permainan.
Jadi siswa yang aktif otomatis nilainya berbeda dengan yang tidak aktif. Sebelum kita ada dalam pembagian kelompok ini, pembagian kelompok kita lakukan dengan cara berhitung. Jadi kita berhitung 1 sampai 5. Saya minta dari nyong berapa? 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. Jadi yang 1 cari 1, 2 cari 2 dan seterusnya. Jadi kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 di belakang. Oke. Langsung dari kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 di belakang. Cepat. Ayo kelompok. Cepat buat kelompok. Ya, perhatikan itu. Coba masing-masing perhatikan L sampai D. Di lembaran kedua itu kelas, mata pelajaran, hari tanggal, nama siswa. Nama siswa kalian tulis, kalian punya nama kelompok dengan namanya. Kelompok 3 dengan dia punya namanya. Lalu yang berikut adalah perhatikan di situ ada 3 puisi. Semua sudah bisa lihat? Sudah. Di situ ada 3 puisi. Puisi pertama, puisi kedua, puisi ketiga sudah punya sambungannya sampai di sini. Kalian akan lihat di situ puisi pertama. Puisi pertama itu puisi apa? Dia masuk di kategori apa? Sudah? Toh? Kalau pantun, gurindam, syair. Jadi puisi pertama itu apa? Pantun atau gurindam atau apa? Kalian boleh tahu di situ. Lalu kalian lihat dia punya jumlah bait. Itu ada berapa? Puisi pertama baitnya berapa? Puisi kedua berapa? Puisi ketiga berapa? Paham ya? Lalu jumlah baris dalam setiap bait itu berapa? Hitung jumlah baris, toh? Jadi satu bait itu dia terdiri dari berapa baris? Hitung barisnya. Lalu yang berikut adalah jumlah suku kata.
siapa? Puisi rakyat tapi apa? Mungkin syair, mungkin gurindam, dan seterusnya. Lalu pesan dalam puisi tersebut. Puisi pertama itu dia punya pesannya apa? Puisi kedua itu apa? Dan puisi ketiga itu apa? Paham? Paham? Kalau ada yang mau bertanya terkait dengan lembar kerja yang ada di tangan kalian, ada yang mau bertanya?
lagi? 3. Sudah? Sudah? Setelah ini kalian boleh presentasi. Jadi ketua-ketua kelompok presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Jadi nanti presentasinya itu kita mulai dari kelompok 5. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Urutan saja ya. Oke, sudah? Sudah? Sudah kelompok 5. Menit lagi.
Ayo kerja kerja. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Ya. Kelompok 2 bagaimana? Sudah siap? Sudah? Ya, kalau sudah katakan sudah, kenapa harus ragu-ragu? Kelompok 3? Kelompok berapa yang belum? Oke, silakan cepat. Kelompok 4 siap? Ya? Apa yang baru? Silakan baca puisinya lalu kalian lihat di situ. Iya, kelompok 1 sudah? Sudah selesai? Gimana? Masih pesan puisi? Iya, jadi pesan puisi itu boleh kalian lihat dari ketiga puisi itu. Puisi pertama, apa pesan yang terdapat di dalam puisi tersebut. Jadi di situ ada 3 puisi, berarti harus ada 3 pesan. Jadi ada 3 pesan di dalam puisi tersebut. Puisi pertama itu menurut kelompok itu pesan apa yang terkandung di dalam puisi itu? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 2 selesai? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 3 sudah? Belum. Belum di mana? Pesan. Pesan yang terkandung dalam puisi. Kelompok 4 sudah? Hah? Sudah. Kelompok 5 sudah selesai? Belum. Kamu kalian 5 menit lagi. 5 menit lagi. Setelah ini masing-masing kelompok akan presentasi. Jadi presentasinya itu nanti kita mulai dari kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Ataukah kelompok yang sudah selesai duluan? Tergantung saya. Tergantung saya yang menentukan kelompok mana yang presentasi duluan. Jadi waktunya 5 menit lagi. Kelompok 5.
3, sudah? Ayo. Sudah atau belum? Sudah? 5 menit lagi. Jenis puisi itu termasuk dalam siapa? Yang pertama itu apa? Yang kedua itu apa? Apakah itu pantun? Apakah itu tidak? Cepat, 5 menit lagi. Sudah. Jadi di situ ditanya jenis puisi dari ketiga jenis puisi itu puisi pertama itu dia termasuk dalam kategori apa? Pantun, cerita, atau syair. Paham toh?
sentakan kaki 2 kali. Kalau saya katakan langit berarti tepuk 2 kali. Oke, siap? Kita mulai. Langit, langit, bumi, langit, 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 bumi, 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 langit, 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 bumi, langit, langit, bumi. Oke, masih semangat ya? Semangat. Kita akan presentasikan tugas kelompok. Untuk itu, ibu langsung mintakan ke kelompok 1 untuk presentasi hasil diskusi kelompok kepada ketua kelompok atau salah satu peserta kelompok untuk presentasi. Silakan. Yang lain perhatikan. Kelompok yang lain perhatikan dan satu. Jadi presentasi di kelompok saja. Di dalam kelompok artinya menghadap ke teman-teman, tetapi di kelompok saja, tidak perlu ke depan. Yang lain, kelompok yang lain boleh perhatikan. Teman-teman, selamat pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, jumlah baik. Puisi pertama 1 baik, puisi kedua 1 baik, puisi ketiga 3 baik. Jumlah baris dalam setiap baik. Puisi pertama 4 baris, puisi kedua 4 baris, puisi ketiga 6 sampai 8 baris. Jumlah suku kata tiap baris. Puisi pertama 8 sampai 12 suku kata, puisi kedua 8 sampai 12 suku kata, puisi ketiga 10 sampai 17 suku kata. Pola 5, puisi pertama A, B, A, B dan seterusnya, puisi kedua A, B, A, B, puisi ketiga A, A, B, B, C, C. Jenis puisi, puisi pertama pantun, puisi kedua pantun, puisi ketiga syair. Pesan dalam puisi. Puisi pertama, sesuatu yang kita lakukan harus kita pikirkan terlebih dahulu. Puisi kedua, kita harus pikir baik-baik sebelum melakukan tindakan yang kita ambil. Puisi yang ketiga, kita harus siap menanggung akibat dari tindakan yang kita lakukan. Yang pertama, Yang berikut bagian B. Manakah di antara puisi 1, 2, 3 yang berisi nasihat, rayuan, dan perenungan? manakah di antara puisi 1, 2, dan 3 yang memberikan nasihat bagi pembaca? Puisi yang memberikan nasihat adalah puisi yang ketiga. Manakah di antara ketiga puisi yang tersebut yang menggambarkan perenungan diri? Puisi yang menggambarkan perenungan diri adalah puisi yang kedua. Manakah di antara ketiga puisi tersebut yang berisi rayuan? Puisi yang berisi rayuan adalah puisi pertama. Sekian dan terima kasih. Oke, kita Ibu akan bertanya buat kalian dari 4 kelompok ini yang setuju atau yang punya jawaban sama dengan kelompok 1 atau sama beda dengan kelompok 1 ada? Jawabannya beda dengan kelompok 1 ada? Ada. Mana? Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kalau berbeda kelompok 2 coba dipresentasikan. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Kalwedo. Saat ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jumlah bait puisi 1, jumlah bait 1, jumlah baris dalam setiap bait 4, jumlah suku kata tiap baris 8 sampai 12 suku kata. Pola 5, AB, jenis puisi pantun,
Pesan dalam puisi perlindungan diri. Jumlah bait dalam puisi 2, jumlah bait 1, jumlah baris dalam setiap bait 4, jumlah suku kata tiap baris 8 sampai 14 suku kata. Pola 5 AA, jenis puisi gurindam, kesan dalam puisi nasihat. Puisi 3 jumlah bait 3, jumlah baris dalam setiap bait 5 sampai 6 baris, jumlah suku kata tiap baris 10 sampai 17 suku kata. Pola 5 campuran, jenis puisi mantra, kesan dalam puisi rayuan. Bagian B. 1. Manakah di antara puisi 1, 2, dan 3 yang memberikan nasihat bagi pembaca? Jawab puisi 2. Nomor 2. Manakah di antara ketiga puisi tersebut yang menggambarkan perlindungan diri? Jawabannya puisi 1. Dari manakah di antara ketiga puisi tersebut yang berisi rayuan? Jawabannya puisi 3. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan kawedo. Jawaban dari kelompok 2. Untuk kelompok 3, 4, dan 5. Dari jawaban dari kelompok 2 ada yang masih berbeda? Berbeda pendapat? Ada yang masih berbeda pendapat? Masih. Oke, masih sudah dengan keluar masih. Kelompok mana? 3, 4, 5. 5 sama? 5 sama dengan kelompok 2. Oke, 5 sama dengan kelompok 2. Kalau begitu kita dengarkan kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 3, silakan presentasi. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Kawedo. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Puisi 1, jumlah bait 1. Jumlah baris dalam setiap bait 4 bait. Jumlah suku kata tiap baris 8 sampai 12 suku kata. Pola 5 ABAB. Jenis puisi pantun. Pesan dalam puisi terdapat nasihat. Puisi 2. Jumlah bait 2. Jumlah baris dalam setiap bait 2. Jumlah suku kata tiap baris 8 sampai 14 suku kata. Pola 5 AA. Jenis puisi gurindam. Pesan yang terdapat dalam puisi adalah perlindungan diri. Puisi 3. Jumlah bait 3. Jumlah baris dalam setiap bait 5 sampai 6 bait. Jumlah suku kata 10 sampai 17 suku kata. Pola 5 campuran. Jenis puisi mantra. Pesan dalam puisi terdapat rayuan. B. 1. Manakah di antara puisi 1, 2, dan 3 yang memberikan nasihat bagi pembaca? Jawaban puisi 1. 2. Manakah di antara ketiga puisi yang tersebut yang menggambarkan perlindungan diri? Jawaban puisi 2. 3. Manakah di antara ketiga puisi tersebut yang berisi rayuan? Jawaban puisi 3. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan. Keempat. Bagaimana? Masih berbeda? Masih berbeda. Oke, kalau masih berbeda silakan presentasi. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Kawedo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Puisi 1. Puisi 1 jumlah bait 1. Jumlah baris dalam setiap baris 4 baris. Jumlah suku kata tiap baris 8 sampai 12 suku kata. Pola 5 AB. Jenis puisi pantun. Pesan dalam puisi
Pesan dalam puisi ke-1, jika ingin mendapatkan keberhasilan, harus berani dan bersusah payah dulu. Puisi kedua, jumlah bait 1. Jumlah baris dalam setiap bait 4 baris. Jumlah suku kata tiap baris 8 sampai 12 suku kata. Pola rima AB, jenis puisi pantun. Pesan dalam puisi kedua, jika kita kurang menyiasati sesuatu secara bersama, maka kita bisa melakukan kesalahan dan perkataan yang tajam serta kasar, bisa menimbulkan bahaya yang besar. Puisi 3. Jumlah bait 3. Jumlah baris dalam setiap bait 5 sampai 6 baris. Jumlah suku kata tiap baris 8 sampai 12 suku kata. Pola rima AA, jenis puisi syair. Pesan dalam puisi, janganlah setia dengan terpaksa tetapi dengan tulus. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan kaledo. Kita beri aplaus untuk kelompok. Jadi itu merupakan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Ada yang artinya belum pas. Sini nanti kita akan pelajari bersama. Terkait kita lihat bersama, coba semua LKPD boleh di tangan kalian enggak? Di situ ditanyakan puisi pertama. Puisi pertama itu menurut kalian itu ada dia. Itu puisi apa? Dia digolongkan dalam puisi apa? Pantun. Ya, puisi rakyat. Jenis puisinya adalah pantun. Jadi puisi pertama adalah pantun. Dia punya jumlah bait ada berapa? 1. Ada berapa bait? 1 bait. Toh? Di situ masih puisi 1 ya? 1 bait. Kelompok mana yang jawab 1 bait? Semua ya 1 bait. Sekarang kita lihat jumlah baris. Ada berapa baris? 6. Kelompok mana yang beda? Beda dari 4 atau lebih dari 4 atau kurang dari 4? Semua pas 4 baris. Jumlah suku kata 8 sampai 12 suku kata. Sama? Atau ada yang beda? Tidak ya. Lalu pola rima. Pola rima untuk pantun itu kita lihat dia punya pola rima. Lihat di kata terakhir atau huruf terakhir. Hulu tepian dahulu kemudian. Berarti dia berima apa? AB. Mana yang AA? Tidak. Oke, berarti semua tetap sama ya. Pada puisi pertama semua jawaban sama. Lalu pesan di dalam puisi tersebut. Pesannya apa? Di situ berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pesan dalam puisi tersebut adalah sesuatu yang baik harus melalui proses. Bersakit-sakit dulu, baru bersenang-senang kemudian. Itu adalah pesan pada puisi pertama. Oke, jadi puisi pertama kita fix ya. Semua sama jawaban toh? Atau ada yang beda? Pasti sama. Nanti kedua dan ketiga yang ada berbeda. Yang berikut, puisi yang kedua. Puisi yang kedua itu kategorinya apa? Puisi apa? Puisi rakyat dalam jenis apa? Apa? Gurindam. Dia terdiri dari berapa bait? 1 atau 2? Bapak perhatikan, 1 atau 2 bait? 2 bait ya. Nah, jadi bait pertama itu kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat, itu 1 bait. Toh? Karena gurindam hanya terdiri dari 2 baris. 2 baris. Berarti puisi yang kedua dia terdiri dari 2 bait. Toh karena ada 2 gurindam. Paham?
Oh, berarti kelompok 3, 1, 3, 1, 2, dan 4. Itu karena kurang lebih. Yang berikut, jumlah baris. Jumlah baris ada berapa? Ada 4 karena ada dua baris. Toh? Ada yang beda lagi, pasti beda karena tadi jawaban pertama cuma 1 baris. Jumlah suku kata. Jumlah suku kata untuk Gurindam itu berapa sampai berapa? 8 sampai 15 kata. Dia bersajak atau berima? Mana ada yang tadi AB untuk Gurindam? Ada? Tadi itu perlu diperbaiki. Jadi Gurindam itu dia punya rimanya rima lalu rima. Toh? Beda dengan pantun. Lalu dia punya jenis puisi. Yang tadi jenis puisi adalah Gurindam. Pesan dalam puisi. Pesan dalam puisi. Di situ dikatakan bahwa kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu telah tersesat. Kalau mulut tajam dan kasar, boleh ditimpa bahaya besar. Nah, pesan yang terkandung di dalam puisi tersebut adalah hati-hati di dalam bertindak. Toh, hati-hati dalam bertindak. Karena kalau salah bertindak maka bahaya. Toh? Itu adalah pesan dari puisi kedua. Lalu puisi yang ketiga itu dikategori sebagai apa? Mantra. Di situ mantra, dia terdiri dari berapa bait? Mantra itu berapa bait? 3. Ya, dia terdiri dari 3 bait. Toh? Tahu 3 bait tidak? 1 bait pertama yang ini. 1. Lalu 2-nya itu sampai di urut-urut, lalu terakhirnya 3. Itu terdiri dari 3 bait. Jumlah baris. Jumlah baris dalam bait itu 5 sampai 6 baris. Ada yang berbeda? Ada. Jumlah suku kata 10 sampai 17. Pola rima yaitu pola rima campuran. Lalu dia punya pesan. Pesan di dalam puisi itu adalah yang mengingkari janji akan ditimpa musibah. Lalu puisi 1, 2, dan 3 yang memberikan nasihat itu ada pada puisi pertama. Yang kedua adalah puisi yang menggambarkan perlindungan diri, ada di puisi nomor berapa? Perlindungan diri ada di puisi kedua. Dan yang terakhir adalah baris kerayuan ada pada puisi ketiga. Oke, kita bergerak. Yang Ibu sampaikan di hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Paham ya? Paham. Kalau bukan pembelajaran kita hari ini, iya. Jadi dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bersama bahwa puisi rakyat adalah apa? Puisi rakyat adalah puisi yang berisi aturan.
bahwa puisi rakyat adalah puisi yang berisi aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam puisi tersebut. Misalnya di dalam aturan itu ada jumlah baris, ada jumlah bait, dan ada irama. Lalu di dalam jenis puisi rakyat itu ada 3. Yang pertama pantun. Yang kedua dan yang ketiga itu merupakan 3 jenis puisi yang hari ini kita boleh pelajari bersama. Dan tujuan daripada puisi rakyat adalah apa? Tujuan daripada puisi rakyat yaitu untuk menghibur. Iya, jadi tujuan daripada puisi rakyat adalah untuk menghibur, mengajak, dan apa lagi? Ya, mendidik. Jadi itu merupakan tujuan daripada puisi rakyat. Jadi hari ini kesimpulan pembelajaran kita tentang puisi rakyat, jenis-jenis puisi rakyat, dan tujuan daripada puisi rakyat. Jadi puisi rakyat itu puisi yang berisi aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam puisi tersebut. Dan tadi jumlah baris, bait, dan rima. Lalu termasuk dalam jenis puisi rakyat itu ada pantun, gurindam, dan mantra yang hari ini kita pelajari. Lalu tujuan puisi adalah untuk menghibur, mendidik, dan mengajak. Ada banyak tujuan-tujuannya sudah kita pelajari. Jadi itu merupakan kesimpulan pembelajaran kita di hari ini. Lalu yang berikut pertemuan kita sini, dan untuk pembelajaran pertemuan berikut lagi kita ada masih tetap dengan materi yang sama, puisi rakyat, tetapi itu materinya itu tentang ciri dan makna daripada puisi rakyat. Jadi ibu berpikir bahwa materi hari ini untuk tujuan indikator kita hari ini cukup sampai di sini. Lalu nanti kita ada di pertemuan yang berikut juga masih tetap dengan puisi rakyat, tetapi indikatornya berbeda tentang ciri dan makna dari puisi rakyat. Jadi itu yang perlu disampaikan di pagi hari ini. Lalu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, ibu mintakan salah satu siswa untuk membawakan kita di dalam doa penutup. Awal pembelajaran kami pertengahan hingga berakhirnya dapat tercapai. Terima kasih Yesus dalam nama Yesus kami berdoa.